A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita syarah Nadhm Kaidah 20 tentang at-tazkiyah wassuluk wassair ilallahi ta'ala, yang mana aslinya merupakan tulisan risalah dari Syekh Dr. Mu'ad ibnu Syekh Al-Alamah Said Hawa hafidhahullahu ta'ala wa rahimah walidah, dan dinadhamkan oleh Syekhuna Syekh As-Saduddin Al-Ayyubi hafidhahullahu ta'ala wa iyana ajma'in. Mungkin untuk memulai, kemarin kita sudah mengambil satu bait ya. Silahkan Ustazah bisa ditasmikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nadhm hafizahullah ta'ala. Alhamdulillahilladzi qad zakka khairal wara wa faza man tazakka. Alhamdulillahilladzi qad zakka khairal wara wa faza man tazakka. Bisa nggak sebutkan satu definisi tentang ini tazkiyatun nafs atau tasawuf? Kan kita menyebutkan 3 definisi kan. Satu aja. Tajridul qalbi lillahi ta'ala. Itu betul ya. Tajridul qalbi lillahi ta'ala. Jadi itu salah satu makna tazkiyatun nafs, yaitu tajrid, menghanyakan. Ya, apa artinya tajrid? Dek Rizik, apa artinya tajrid? Menghanyakan. Ya. Tajridul qalbi lillahi ta'ala, menghanyakan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekarang kita akan mengambil bait-bait selanjutnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di bait yang nomor 2. Qala Nadhm hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini. Thumma as-salatu bis salamin nadhiri ala nabiyyina zakiyyi thahiri. Ya, ini nadhm ini penting ya, kalau perlu dicatat karena nadhmnya hanya sedikit dan mudah dihafalkan. Dan ini bisa menjadi pegangan hidup kita insyaallah. Thumma sholatu bis salamin nadhiri, kemudian sholawat serta salam. Salam yang apa? Bis salamin nadhiri. An-nadhir artinya al-hasan, jamil, indah. Kemudian sholawat dan salam yang indah ala nabiyina, kepada nabi kita, az-zaki, yang suci, at-thahiri, yang suci dan bersih. Ya, karena nabi kita jelas zaki thahir, nasaban wa khuluqan, dhahiran wa batinan, dan seluruhnya. Seperti itu. Kemudian bait yang nomor 3, ya, bait yang nomor 3, wa ba'du. Ya, setelah biasanya para ulama setelah memulai tulisannya dengan bismillah, kemudian dengan sholawat, kemudian amma ba'd atau wa ba'd, itu dinamakan faslul khitab. Wa ba'du la yakhfa dzawil albabi, tidak asing dzawil albabi, bagi orang-orang yang memiliki hati, bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. La yakhfa, tidak asing, tidak samar, tapi hanya bagi orang yang memakai hatinya. Apa itu yang tidak samar bagi mereka? Falahul azkiyai fil kitabi. Falah artinya menang, sukses, beruntung. Falahu siapa? Al-azkiya, orang-orang yang hatinya bersih. Fil kitabi, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Di Quran dikatakan qad aflaha man zakaha. Di Quran juga dikatakan qad aflaha man tazaka. Jadi aflaha man zakaha wa aflaha man tazaka. Beruntunglah orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Tazaka, beruntunglah orang yang melakukan aktivitas pembersihan hati. Jadi, ini hadirin yang dimuliakan Allah, jadi tazkiyah itu jangan sampai kita berpikiran tazkiyah itu adalah proses dari satu pihak.
Jadi kita ini kadang belajar tazkiyah itu kadang kita tuh salah juga. Salahnya dalam bukan ilmu tazkiyahnya, salahnya dalam kita. Kita mempelajari tips biar hati bersih, tips biar bahagia, tips biar tenang. Tapi ketika menjalankan tips itu, kita bersandar kepada hati kita, bersandar terhadap kemampuan kita, ya kan? Padahal di Quran dikatakan qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung, telah menang orang yang Allah, jadi pelaku zakah ini Allah. Nah, jadi ada sisi Allah, ada sisi kita. Sisi kita itu ikhtiar, tapi sisi hasil akhir bersih atau tidak itu Allah. Jadi kita harus memahami juga bahwasannya tazkiyatun nafas ini tidak boleh tips-tips yang ada di kitab tazkiyatun nafas itu terus kita baca, kita pahami, terus kita yakin dengan diri kita sendiri. Ya, tetapi kita harus merendah kepada Allah. Tetap ikhtiar itu sebagai wujud syariat, tetapi tetap keyakinan hati dari awal, pertengahan dan di akhir itu adalah pada takfir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau pernah mengatakan yang maknanya ya, untuk sampai kepada Allah itu hanya membutuhkan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah tadzallul. Langkah yang kedua adalah sampai. Ya. Maka salah seorang salaf mengatakan, ra'aitul abwaba ilallahi mughlaqatan illa babat tadzalluli. Saya melihat pintu-pintu untuk sampai kepada Tuhan itu tertutup, kecuali ada satu pintu, itu pintu tadzallul. Beliau mengatakan bukan maksudnya merendah kepada manusia, tapi merendah kepada Allah. Karena merendah kepada manusia, kalau landasannya hanya manusia, itu namanya menghinakan diri. Tetapi tawadhu itu adalah ekspresi orang tidak sombong karena dia sudah merasa rendah di hadapan Allah. Akhirnya dia merendahkan kepada makhluknya Allah, tapi asasnya adalah merendah kepada Allah. Jadi tazkiyah ini juga kita harus tadzallul, meyakini bahwasanya pemberi zakat, pemberi kesucian atau harah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan diri kita. Jadi itu adalah poin yang penting juga harus kita mengerti. Ya, ya itu bait yang kedua. Mungkin Ustadzah bisa minta tolong ditulis menit berapa ya. Kita misalnya bait kedua itu menit berapa, ditolong dituliskan. Biar nanti di video setiap menit saya kasih teks baitnya di bawahnya. Nah, ini bait kedua menit ke 8. Siap. Sekarang kita masuk bait ketiga. Ya, bait ketiga Afwan, itu tadi bait ketiga. Sekarang kita masuk bait keempat. Ya, bait keempat. Kita ulangi dari bait pertama ya biar terngiang-ngiang. Alhamdulillahilladzi qad zaka khairal wara wa faza man tazakka. Tsumma sholatu bissalamin nadhiri ala nabiyyina zakiyyit tahiri. Wa ba'du la yakhfa dzawil albabi falahul azkiyai fil kitabi. Fil kitabi artinya adalah dalam Al-Qur'an ya. Maksudnya adalah dalam Al-Qur'an. Kemudian bait yang keempat, kenapa kok kita mempelajari ilmu tazkiyatun nafas? Kemarin kan kita sudah sebutkan definisinya. Ya, motivasinya apa kita mempelajari tazkiyatun nafas? Wa nadharur rahmani lil qulubi idh zayghuha min a'dhamidz dzunubi. Kenapa kita mempelajari tazkiyatun nafas? Kenapa ini fardu ain? Bahkan dikatakan ya, sering kita dengar ya, kalau sholat 5 waktu itu hanya di waktu tertentu yang jumlahnya 5, tapi bisikan hati, bisikan setan, hawa nafsu itu bisa setiap detik, maka lebih wajib ain daripada sholat 5 waktu. Ini kan? Kenapa? Wa nadharur rahmani lil qulubi idh zayghuha min a'dhamidz dzunubi. Ya, ini bait keempat. Bait keempat. Kenapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tubuh kita, tidak melihat bentuk surah kita, tetapi melihat ke hati kita dan ke amal kita. Jadi ini adalah world view-nya orang muslim. Cara pandangnya orang Islam itu adalah hati dan amal. Melihat hati kita dan amal kita. Taib. Kemudian dikatakan juga idzaihuha min a'dhami dzunubi. Karena melencengnya hati itu adalah dosa besar. Seperti di surat Ali Imran ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka kalau kita buka tafsir, arti zaigh itu bisa kita ringkes di 4 makna. Zaigh yang artinya syak, ragu, jelas ragu kepada Allah itu kafir, maka dosa besar. Zaigh juga bisa diartikan dolal, karena ketika kita melakukan dosa besar kita telah melakukan kedolalan. Zaigh juga bisa diartikan al-mailu anil haq. Zaigh bisa kita artikan melenceng dari kebenaran. Yang keempat, zaigh bisa diartikan al-mailu anil istiqomah, melenceng dari istiqomah. Ya, jadi itu makna-makna zaigh. Itu makna-makna zaigh, ya, makna-makna zaigh. Itu bait yang keempat. Bisa ditulis mungkin menitnya, ya, setiap bait itu ditulis menitnya. Taib. Selanjutnya kita masuk ke bait yang kelima, bait terakhir dalam pertemuan kali ini. Wala tara min salikin lillahi wa qalbuhu anil ilahilahi. Wala tara min salikin lillahi wa qalbuhu anil ilahilahi. Dan kamu tidak akan melihat orang yang berjalan ke arah Allah, menuju Allah itu hatinya itu lalai. Jadi kalau kita lalai hatinya sedetik pun dari zikir kepada Allah, tentu zikir itu aslinya adalah hati. Tapi zikir lisan itu wasilah. Karena mayoritas kita, Allah itu faham akan kita. Allah itu faham manusia. Manusia itu kalau bersandar dengan ingat hati, nggak akan ingat-ingat. Maka harus dipancing dengan lisan. Kita itu kalau ingin muraqabah, antak budallah ke anaka taroh, fa in lam takun taroh fa innahu yarok. Untuk ihsan itu memang hatinya kita yang mengingat Allah. Tapi kalau kita iktimat yang penting hati, itu nggak akan ada. Itu hanya akan sewaktu-waktu aja, mungkin seminggu sekali, sehari sekali, itu udah bagus. Tapi ketika kita membiasakan dzikir lisan, maka hati itu akan terpancing. Karena hati itu banyak yang nyerang. Nafsu itu menyerang hati. Setan juga menyerang hati, ya kan? Nafsu nyerang hati. Kalau kita nggak nyerang hati juga dengan yang baik, kita nggak akan ingat Allah. Maka sebenarnya Allah memfasilitasi kita dengan ibadah, Allah memfasilitasi kita dengan dzikir lisan, dengan amal. Fasilitas itu biar hati kita itu ada defense dan offense gitu loh. Ada pertahanan dan penyerangan. Kalau enggak, yang ada hanya serangan dari luar saja, tapi kita tidak mau. Makanya kenapa kok ada dzikir lisan? Itu biar hati kita nggak kalah dengan dzikirnya syahwat dan dzikirnya setan. Jadi itu filosofi kenapa kok ada dzikir ya? Karena kita kadang menganggap sebelah mata. Emang dzikir itu untuk apa, ya kan? Toh juga cuma lisan dan intinya kan hati, udah hati aja. Enggak, di sana ada banyak penyerang yang selain kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan kalah. Maka An-Nazim Syekhuna Saduddin Al-Ayyubi mengatakan, wala tara min salikin lillahi, tidak ada orang yang berjalan ke arah Allah wa qalbuhu anil ilahilahi, dan hatinya tentang Allah itu lalai. Kalau ada orang hatinya nggak menghadirkan Allah, berarti dia tidak sedang berjalan menuju Allah, dia berjalan menuju arah yang lain. Karena arahnya cuma satu, arah menuju Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
Nah, Shiratal Mustaqim itu ciri-ciri perjalanan menuju Shiratal Mustaqim itu hatinya mengingat Allah. Kalau hatinya tidak mengingat berarti dia sedang ke sirat yang tidak mustaqim. Ya, karena sirat itu cuma satu tapi yang nggak mustaqim itu banyak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 3 ya, lahiyatan qulubuhum, Imam Sa'di menafsirkan qulubuhum ghafilatun mu'ridatun lahiyatun bimatalibiha ad-dunyawiyah. Hatinya berpaling, lalai, lupa karena dengan urusan-urusan dunianya. Maka ketika hati kita nggak menghadirkan Allah, ya kan, berarti kita sedang tidak dengan akhirat, sedang dengan dunia. Tapi ketika kita aktivitas dunia, tapi kita zikir, hati kita ingat Allah, berarti akhirat. Itu bisa menjadi penentu amalan kita ini sampai kita ini sekarang. Kita sedang pengajian ya. Kita sedang pengajian, apakah hati kita menghadirkan nama Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti dunia. Kalau menghadirkan, berarti adalah akhirat. Ya, maka itu bisa menjadi ciri-ciri. Itu bisa menjadi ciri-ciri. Tayyib. Sekarang kita ulangi dari awal ya, Dik Rizik ngikuti ya. 5 bait. Ayo sama-sama kita nazoman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad zaka khairal wara wa faza man tazakka. Tsummas sholatu bissalamin nadhiri ala nabiyyina zakiyyit tahiri. Wa ba'du la yakhfa dzawil albabi falahul azkiya'i fil kitabi wa nadharur rahmani lil qulubi izaihuha min a'dhami dhunubi wa la tara min salikil lillahi wa qalbuhu anil ilahi lahi. Jadi itu 5 bait, silahkan dihafalkan ya, dihafalkan. Besok kita tanya, kita cukupkan pertemuan ini sekian. Menit berapa yang bait kelima? Bait kelima menit ke? Ya, monggo nyun tulung dicatatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pencet ya.